wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Babu ma jaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Subuh hari ini kita kembali bersyukur, memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat yang tidak pernah berhenti, terlimpah terus menerus, tidak ada putus-putusnya kepada kita semua. Termasuklah subuh hari ini kita dipantaskan untuk ruku, sujud, bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam majelis kita ini kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Syama'il Muhammadiyah. Masuk kita pada babu ma jaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang gambaran kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ini terkait dengan makanan beliau sehari-hari. Addal musannifu rahimahullahu hadhihi tarjimah li bayani ma jaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang kesederhanaan hidup Rasulullah terkait dengan makanan beliau sehari-hari. Jadi wal aish, apa yang dimaksud dengan al aish itu huwa ta'am, yaitu makanan alladzi yatagadza bihil insan, yang dikonsumsi oleh manusia sehari-hari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana dalam doa beliau, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada keluarga Muhammad qutan. Qutan itu maksudnya ma yasuddur romqoh minal mat'am, yaitu makanan yang berfungsi sekedar pengganjal perut. Itu namanya kut. Kalau biasa kita dalam bab zakat fitrah itu ada namanya kutal balad. Jadi yang boleh atau yang absah untuk dikeluarkan, dibayarkan sebagai zakat itu adalah makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh penduduk di satu negeri. Itu namanya kut. Jadi kut itu adalah makanan yang berfungsi sekedar pengganjal perut, bisa mengganjal perut gitu. Wa kana yataqallalu minad dunya. Jadi makanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah makanan yang menonjol karena kelezatannya atau karena variasinya yang bermacam-macam. Tidak seperti itu. Jadi makanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sehari-hari ya sederhana, ya menunya tidak banyak, mungkin cuma satu atau dua menu saja. Kemudian bukan juga yang katakanlah menonjol karena rasanya yang nikmat, rasanya yang lezat. Jadi betul-betul ya yang penting sudah bisa mengganjal perut, seperti itu namanya kut. Dan memang itu yang diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kesederhanaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang beliau jadikan sebagai pilihan hidup. Itu memang pilihan hidup. Itu faktanya apa? Faktanya itu beliau minta itu dalam doanya itu, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya.
Dalam satu hadis yang panjang ini disebutkan bahwa pada suatu hari Sayyidina Umar itu keluar dari rumahnya di malam hari menuju ke masjid. Di tengah jalan itu bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar kemudian bertanya, "Wahai Abu Bakar, malam-malam begini Anda keluar rumah ini kenapa?" Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Saya lapar. Saya lapar." Maka Sayyidina Umar kemudian juga mengatakan, "Kalau begitu kita sama. Saya juga keluar rumah ini karena lapar." Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga ada di situ, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun bertanya kepada keduanya, "Ada apa kalian ini malam-malam seperti ini keluar dari rumah?" Mereka berdua menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah tidak ada yang membuat kami keluar dari rumah ini kecuali karena kelaparan." Maka ketika itu baginda Nabi kemudian berkata, "Sesungguhnya aku pun sama dengan kalian berdua ini. Jadi saya malam ini keluar dari rumah ini karena lapar. Nah, ayo kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari." Ini Abu Ayyub Al-Ansari ini beliau adalah orang yang rumahnya ditempati pertama kali oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dan Nabi pernah mendoakan kambingnya itu sehingga beranak pinak. Ini banyak sekali itu. Nah, akhirnya malam itu baginda Nabi bersama dengan dua orang sahabatnya ini menuju ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah mengucapkan salam, maka Abu Ayyub kemudian bergegas malam-malam itu ke samping rumahnya memetik kurma satu tandang, kemudian dihidangkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Wahai Abu Ayyub, tidak perlulah satu tandang seperti ini. Kau hidangkan beberapa biji saja sudah cukup." Maka Abu Ayyub mengatakan, "Ya Rasulullah, jarang-jarang Anda ini bersama dengan dua kawan Anda ini datang bersamaan. Izinkan saya menjamu Anda. Saya juga," katanya, "ini mau ke belakang dulu, izin. Saya mau menyembelih kambing. Maka Nabi kemudian bersabda, "Kalau kamu mau sembelih kambing, pilih kambing yang susunya sudah tidak banyak." Akhirnya Abu Ayyub ke belakang sembelih kambing, dagingnya kemudian diserahkan kepada istrinya untuk dimasak. Lalu beliau pun membuat adonan roti. Ada lagi roti yang dioles dengan madu. Setelah semuanya siap, dihidangkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum memakan ini, di dalam hadis ini disebutkan bahwa kedua mata baginda Nabi ini berkaca-kaca. Lalu kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kurma ini, roti ini, dan daging kambing ini, kita semua akan ditanya tentang ini. Kita semua akan ditanya. Oleh karena itu, sebelum memakan, ucapkanlah Alhamdulillah. Dan sebelum memakan, ucapkanlah Bismillah. Kemudian setelah makan, ucapkanlah Alhamdulillah. Karena sesungguhnya apa yang diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah,
maka apa yang ada di antaranya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu kemudian ini menggambarkan ya bahwa kelaparan itu bukanlah sesuatu yang asing ya dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau biasa mengalami apa yang disebut dengan rasa lapar itu. Nah, jadi kita ini jangan sampai kemudian alergi dengan rasa lapar. Ya biasa saja. Kalau tidak ada makanan ya kita lapar-lapar dulu, nanti ketemu baru. Itu salah satu hadis yang disebutkan di sini. Kemudian digambarkan juga dari Sayyidina Abi Hurairah. Ya, ini setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, jadi ini kan Sayyidina Abu Hurairah ini masih hidup ya, mendapati zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini disebutkan bahwa suatu ketika Ibnu Sirin ya, ini seorang tabi'in bercerita, suatu ketika kami sedang bersama dengan Abu Hurairah. Ketika itu beliau memakai pakaian dari kain katun. Fatamah khata fi ahadihima. Beliau ketika itu membuang ingus, lalu mengusap hidungnya itu dengan kain katun. Ya, kain katun itu ya tergolong kain yang mahal gitu ya. Jadi beliau mengusap hidungnya itu dengan kain katun itu. Lalu kemudian beliau mengatakan bakhin bakhin. Nah, itu maknanya itu wah wah wah. Ya. Nah, jadi Abu Hurairah sendiri yang mengatakan begitu. Wah wah wah. Yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Nah, sekarang ini katanya Abu Hurairah membersihkan ingusnya dengan kain katun. Membersihkan ingusnya dengan kain katun. Padahal dulu itu saya kata beliau pernah terjatuh di antara kamar dan mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir pingsan. Fayaji'ul ja'i, maka orang-orang itu datang melihat saya. Fayada'u rijlahu ala unuki, ada yang menginjak leher saya. Kenapa? Karena mengira saya kesurupan. Wa ma bi junun, padahal saya tidak kesurupan. Wa ma huwa illal ju', tapi itu adalah karena kelaparan. Terus saking laparnya sampai pingsan, hampir pingsan, jatuh hampir pingsan. Artinya apa? Beliau menggambarkan keadaan di zaman Rasulullah itu masih hidup ya, bagaimana sampai ada sahabat itu ya, terutama ahlus suffah ya, jadi ada sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tetap itu ditanggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya ahlus suffah, itu jumlahnya tidak kurang dari 90 orang ya. Termasuklah Abu Hurairah ini datang ke Madinah, kemudian tidak punya pekerjaan, pengangguran ya. Tapi berkahnya nganggur itu kemana-mana bisa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena makanya kalau kita lihat sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat-sahabat yang menganggur ya, tidak punya pekerjaan tetap. Akhirnya karena hikmahnya itu mereka waktunya banyak diluangkan bersama dengan Nabi, sehingga mereka banyak melihat apa yang dilakukan Nabi, banyak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Dan kebetulan Abu Hurairah ini punya daya ingat yang kuat ya, sehingga beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sahabat-sahabat Nabi yang sibuk, contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar ini sibuk berdagang, Sayyidina Umar ini juga sibuk berdagang. Ini riwayat hadis yang bersumber dari
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini jumlahnya tidak banyak. Dari Sayyidina Abu Bakar itu hanya kurang lebih 13 hadis. Kalau Sayyidina Umar ini kurang lebih 38 atau 37 hadis. Nah, karena mereka memang katakanlah tidak full waktunya mengikuti Nabi. Mereka sibuk punya pekerjaan. Nah, kalau Sayyidina Abi Hurairah ini beliau meriwayatkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kurang dari 1.600 sekian hadis. Nah, itu berkah nganggur. Tapi nganggur yang apa namanya memaksimalkan waktu karena tidak punya pekerjaan, ya menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Quran. Nah, ini malah bermanfaat. Nah, jadi beliau menggambarkan bahwa zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking miskinnya itu tidak ada makanan sampai saya itu sering pingsan. Orang mengira saya kesurupan, padahal itu bukan karena kesurupan tapi semata-mata karena lapar. Nah, sekarang ini katanya keadaan sudah berbalik. Bahkan saya ini sudah punya kain katun yang bahkan saya gunakan untuk membersihkan ingus. Nah, itu. Jadi keadaan ini sudah berubah. Hal dulu jangankan pakaian, makanan saja susah. Nah, jadi beliau menggambarkan bagaimana dulu zaman Nabi SAW itu ketika beliau hidup itu sahabat-sahabat ini hidup di dalam kesusahan. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini disebutkan bahwa kadang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga makan sampai kenyang. Nah, kadang Nabi itu juga makan sampai kenyang. Ini disebutkan di sini bahwa ini dari Malik bin Dinar. Beliau berkata, "Ma syabi'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min khubuzin qattu wala lahmin illa ala dhafafin." Tidak sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah merasa kenyang makan roti dan makan daging. Nah, jadi roti dan daging illa ala dhufafin, ya, kecuali ketika beliau sedang dhofaf. Ya, apa dhofaf itu? Qala Malik bin Dinar ini kan rawi hadis ini bukan orang Arab. Nah, jadi ketika saya mendengar kata-kata dhofaf itu saya tidak mengerti apa maknanya dhofaf itu. Jadi sa'altu rajulan min ahlil badiyah, saya tanyakan itu kepada orang Arab Badui. Jadi orang Arab yang bahasa Arabnya itu masih murni. Mad dhofaf, apa itu dhofaf? Qala, maka orang Arab itu mengatakan ayyatana wala ma'annas. Oh, itu makan bersama orang banyak. Nah, makan bersama dengan orang banyak. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau itu sering juga makan sampai kenyang, tapi ketika makan dengan orang-orang bersama dengan orang lain. Nah, ketika makan dengan orang lain itu. Nah, jadi illa ayyakula ma'an nas. Nah, jadi Nabi itu tidak pernah kenyang karena makan roti, karena makan daging, kecuali ketika beliau sedang bermakan bersama dengan orang banyak begitu. Jadi qala ba'duhum, sebahagian ulama kita mengatakan bahwa ad-dhofaf itu adalah kathratul aidi. Jadi makanan yang dimakan oleh banyak orang. Nah, kenapa demikian? Kenapa Nabi katakanlah makan sampai kenyang ketika sedang bersama dengan orang yang banyak? Karena wa kasratul aidi ala tu'am mim barakatih, bahwa makanan yang dimakan oleh banyak orang itu termasuk sebab keberkahan pada makanan itu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, idza jama'at ta'amu arba'an,
jika di dalam makanan itu terkumpul 4 perkara, faqad kamulah, maka sempurnalah berkahnya. Nah, jadi jika di dalam makanan itu terkumpul 4 perkara, faqad kamulah, maka sempurnalah berkahnya. Yang pertama, idza dzukira smullahi fi awwalih, disebut nama Allah di awalnya. Sebelum makan kita bismillah. Wa humidallahu fi akhirih, memuji Allah di akhirnya. Setelah makan ucapkan alhamdulillah. Kemudian wa kathurat alaihil aidi, ya, makanan itu dimakan oleh orang banyak. Semakin banyak yang memakan, semakin banyak berkahnya, ya. Wa kana min hilin, yang keempat, berasal dari harta yang halal. Nah, jika terkumpul 4 hal ini di dalam makanan, maka sempurnalah keberkahannya. Nah, makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau ini sederhana makannya, tidak pernah sampai kenyang kecuali ketika makan bersama dengan orang banyak, itu beliau sampai kenyang. Kenapa? Karena itu tadi keberkahannya itu. Keberkahannya. Nah, jadi hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah, nah, itulah 3 hadis yang Imam At-Tirmizi kumpulkan di dalam bab ini, yang menjelaskan kepada kita tentang kesederhanaan. Salah satu potret kesederhanaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan makanan. Nah, jadi prinsipnya, baginda Nabi ini secara umum beliau makanannya itu sederhana, ya, sekedar mengganjal perut. Terkadang beliau itu makan sampai kenyang dalam momen-momen ketika makan bersama dengan orang banyak. Nah, itu mungkin kesimpulannya seperti itu. Nah, inilah kajian kita subuh hari ini. Nah, insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu masuk pada babu maja'a fi khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang khuf. Ya, apa itu khuf dan bagaimana khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan jelaskan besok subuh. Kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.